to the baby games. We've got it all for you. The struggles. Oh, the intensity. The triumphs. First up, gymnastics. The American. Working it. Just look at that concentration. 10-meter toddle, one of the marquee events at any baby game. And there they go. China running away with it. Oh, looks like he's stuck on the line. And here comes Argentina on the outside. But China does it for gold. Back to gymnastics. Japan on the rings. Pressure has never been higher. What an effort. And now the Americans. The dismount. Nailed it. Gold for the U.S. Over to weightlifting. Argentina, can they do it? Oh, and it's a heartbreaking result. Now the Germans just showboating. Now on to our final event, the 3-hurdle toddle. And there they go. A little unorthodox. France having some trouble on the last hurdle. Oh, and it's incredible. It's gold for France. Watch all your favorite Olympic moments on the Olympic Channel, where the games never end. Angel tau nggak kalau di acara sports competition kita ini ada syarat-syaratnya juga loh, Ci? Apa tuh? Oke, yang ke satu, kita harus mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, nggak boleh jalan ke sana ke sini ya adik-adik ya, dan juga nggak boleh makan. Jadi harus ibadah online-nya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan lupa komen nama dan kelas di kolom komentar dan jangan lupa kerjakan aktivitas. Dan yang terakhir harus ada bimbingan orang tua. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, ya semuanya, apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, oh ya Cici, kok Cici Angel nih udah pakai baju olahraga, udah bawa raket. Ini kita mau ngapain ya? Kayaknya kita mau olahraga deh. Oh ya, kita hari ini ada sport competition kalau nggak salah ya Cici ya? Iya benar-benar. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai sport competition kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dulu yuk Ci. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil.
adalah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau baik buat kami, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, mari Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sangat senang dan bersuka cita kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Semuanya pagi hari ini masih bersuka cita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Kita sambung pujian kita, dengar dia panggil nama saya. Semangat ya adik-adik. Semuanya ikut nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga
dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Gen Z Kids. Oh iya ya, hari ini hari Minggu ya. Saatnya ke gereja. Oh iya, hari ini aku juga cerita kan Gen Z Kids Gazian nih. Oh iya adik-adik. Sekarang karena Cici hari ini cerita, Cici habis olahraga nih tadi nih. Ternyata baru ingat hari ini hari Minggu.
Cici mau cerita ke kalian, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk setiap kami pada hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama via online. Kiranya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya siapkan hati kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini, untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Kau berkati lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Chancy Kids GSJA. Jadi Cici sampai kelupaan, ternyata Cici hari ini tuh harusnya cerita nih di Chancy Kids GSJA nih, karena kasihkan olahraga tadi ya. Kalian di rumah juga jangan lupa olahraga, oke? Jangan lupa jaga kesehatan, karena sedang pandemi seperti ini, keluar juga harus pakai masker, oke? Nah, hari ini Cici mau cerita tentang mempercayai Allah ketika aku sedih, atau ketika adik-adik lagi sedih nih. Bisa nggak ya, Ci, kita mempercayai Allah ketika kita sedih? Makanya, nonton sampai habis, dengerin cerita Cici baik-baik, diresapi, dibuka hatinya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, oke? Nah, hari ini mempercayai Allah ketika sedih, berarti di sini siapa yang nggak pernah sedih? Ayo. Pasti semua orang pernah sedih ya. Semua orang, baik orang yang udah tua, nenek kalian, mama papa kalian, pasti pernah sedih. Nah, kalau kalian nih, biasanya Cici lihat-lihat nih, kalau sedihnya nih biasanya kalau nilainya jelek, kalau kalau diomelin sama mama papa, kadang kan kalian suka jadi sedih gitu, kok kenapa sih mama papa marahin aku terus, nggak sayang sama aku ya? Atau gara-gara nggak dikasih mainan, dibilangnya, oh mama nggak sayang sama aku mau beli itu nggak dibolehin. Atau dimusuhin sama teman, jadinya sedih, aku nggak punya teman Tuhan, pokoknya sedih ya, kayak gitu. Nah, apa yang kalian tunjukkan, yang kalian ekspresikan, atau respon kalian ketika kalian mengalami hal-hal yang membuat kalian sedih? Ayo, apa? Yes, biasanya pasti ada yang nangis, ada yang diem aja lagi sedih, diem atau tidur. Ada yang orang sedih memilih untuk tidur daripada mikirnya sedihnya terus, akhirnya dia tidur. Atau ada juga yang makan, aku lagi sedih Ci, pokoknya mau makan aja, makan coklat, makan es krim yang buat hatinya senang lagi. Nah, kalau tadi udah sedih, Cici mau tanya, kalian pernah nggak ngerasa seneng banget? Pasti sih pernah lah ya. Tadi sedih udah pernah, masa senang nggak pernah Ci? Parah banget, masa hidup aku nggak pernah senang. Nah, senangnya apa? Biasanya karena dapat nilai bagus di sekolah, terus juga dikasih mainan baru sama mama papa, atau apa ya? Disayangin sama teman-teman, punya temennya banyak Ci, aku senang. Nah, kalian meresponi hal-hal yang membuat kalian senang seperti apa? Ya pastinya senyum terus ya kan. Masa dapat boneka sedih, ya pasti senang dong. Kalian kalau dapat boneka baru, baju baru, pasti kalian langsung senyum, senang, damai, bahagia, sukacita, ketemu mama papa langsung senyum, makasih ma, makasih pak, ekspresinya pasti seperti itu. Nah, itu normal adik-adik, kita bisa ngerasa sedih, kita bisa ngerasa marah, senang. Itu sedih dan senang itu wajar dialami oleh kalian. Karena kita manusia yang punya perasaan, bisa merasa, jadi kita bisa sedih dan senang. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita meresponi dengan benar ketika kita sedih gitu loh. Dan kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang namanya sih disebutkan di Alkitab ini, yaitu perempuan Sunem. Jadi ibu ini punya iman yang kuat, iman yang bagus ketika dia sedih, ketika dia kecewa, di titik dia merasa sedih banget gitu, kehilangan sesuatu, tapi dia tetap mempercayai Tuhan. Adik-adik penasaran? Yuk kita buka Alkitab dulu ya, di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Nah, ini teman-teman kita akan bacakan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah
kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kardil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke dalam kamar atas itu, dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, manggillah perempuan Sunem itu. Dan ia berdiri di depan Gehazi. 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, sesungguhnya engkau telah sangat berusaha susah seperti ini untuk kami. Apakah yang kudapat perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaummu. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuberbuat baginya? Menjawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti itu juga tahun 8 engkau ini akan menggendong seseorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Allah janganlah melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan kepadanya, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Terima kasih. 2 Raja-Raja 4 ayat 20-26. Diangkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, diberingkatnyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Pelananyalah keledai itu dengan berkata lah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah dengan jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan padamu. Demikianlah perempuan itu berkata akan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, melihat perempuan Sunem itu datang, larilah menyusungnya dan katakanlah kepadanya, selamatkan engkau, selamatkan suamimu, selamatkan anak itu. Jawab perempuan itu,
selamat. Raja 4 ayat 27 sampai 32. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkata lah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Bila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 33 sampai 37. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggilan perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepada, maka berkatanya Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud senyembah dengan mukanya sampah ke tanah. Kemudian
diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Amin. Nah adik-adik, tadi teman kalian udah bacain ayat Alkitabnya ya. Nah kalau kalian mau baca lagi di rumah boleh banget. Kalian mau pahamin lagi itu boleh banget, karena nanti tadi disertain juga ayatnya di mana. Dan Cici mau rangkumin aja ke kalian, dan kita bisa belajar dari perempuan Sunem dan anaknya sesuai perikopnya tadi. Kita mulai dari Nabi Elisa. Siapa yang nggak tahu Nabi Elisa? Pasti tahu ya. Nabi Elisa ini pergi ke daerah Sunem. Nah, makanya di perikopnya itu perempuan Sunem dan anaknya. Jadi Sunem itu merupakan nama daerah atau nama kota gitu adik-adik. Dan pas Nabi Elisa ini datang ngapain, Ci? Untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran untuk orang-orang di daerah Sunem ini. Nah, terus habis sudah kayak gitu, karena sering datang gitu ya ke Sunem, suatu ketika Nabi Elisa ini diajak untuk makan di rumah perempuan Sunem ini yang kaya raya, yang punya suaminya udah tua gitu. Diajak makan itu sekali dua kali gitu ya, dan akhirnya perempuan Sunem ini tuh berinisiatif adik-adik untuk bangun sebuah kamar buat hamba Tuhan yang datang, atau pelayan Tuhan yang datang, atau abdi Allah gitu ya, untuk yang datang ke rumahnya, yang datang ke daerah Sunem. Jadi disiapkan kamar di atas gitu ya, di tingkat, atau kalau kita bilang loteng gitu ya, paling atas, sebuah kamar dilengkapi dengan kamar tidur, dengan meja gitu. Jadi Nabi yang datang, Nabi Elisa itu bisa tidur dengan nyenyak adik-adik. Jadi disiapin makanan juga. Jadi mereka disambut dengan baik, dilayani dengan baik oleh perempuan Sunem ini, karena awalnya perempuan Sunem itu berpikir bahwa dia percaya nih bahwa setiap orang yang datang ke rumah dia, bahwa tadi nabi-nabi yang datang itu memang nabi Allah yang hamba Tuhan gitu, hamba Tuhan. Jadi dia percaya siapa yang datang dia harus layani dengan maksimal gitu. Dan setelah membuat kamar itu, akhirnya Nabi Elisa tuh bertanya-tanya, kenapa ya perempuan Sunem ini baik banget, kira-kira ada nggak sih yang mau dia minta daripada Nabi Elisa untuk membalas saya kebaikannya gitu adik-adik. Kira-kira Nabi Elisa ini bertanya nih, kira-kira ada nggak sih yang kamu butuhkan, gitu, apa yang kamu inginkan gitu ya, karena udah melayani Nabi Elisa menyediakan kamar itu kan melayani dengan baik gitu adik-adik. Jadi Nabi Elisa tuh sampai bertanya, kira-kira ada yang kamu mau sampaikan nggak ke raja gitu ya, melalui aku gitu. Dan perempuan Sunem ini bilang nggak ada gitu. Jadi memang dia tuh tanpa pamrih, memang benar-benar mau memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan gitu, untuk abdi Allah yang datang ke rumahnya. Dan setelah itu, karena penasaran juga, Nabi Elisa akhirnya panggil pelayan dari perempuan Sunem ini, namanya Gehasi. Disebutnya Gehasi gitu adik-adik. Nah, dipanggil, ditanya, kira-kira tuan kamu tuh mau apa sih gitu ya, majikan kamu gitu mau apa, gitu, nyonya kamu tuh mau apa. Nah ternyata Gehasi ini ngomong bahwa nyonyanya ini tuh belum punya anak, dan suaminya itu sudah tua, jadi dia belum punya anak, jadi pengen punya anak gitu. Dan akhirnya dipanggil lah perempuan Sunem ini nih ke Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa bilang, tepat pada 1 tahun kemudian gitu ya, dia akan punya anak laki-laki dari hari ini. Jadi pas datang itu Nabi Elisa bilang dia nanti akan mengandung bayi laki-laki. Akhirnya bayi laki-laki itu lahir ya adik-adik, terus bertumbuh dewasa, semakin besar. Dan suatu ketika nih, dia lagi di ladang gandum bersama ayahnya, sama papanya, dan tiba-tiba kepalanya dia tuh sakit. Kepalanya sakit banget. Akhirnya ayahnya ini manggil Gehasi tadi, pelayannya itu, cepet-cepet gitu ya, bawa anak ini ke ibunya gitu, ke perempuan Sunem tadi. Akhirnya dibawalah anak itu duduk di pangkuan ibunya, tapi akhirnya anak itu meninggal gitu adik-adik. Nah habis meninggal, perempuan Sunem ini langsung bawa anaknya ke kamar yang biasanya ditempatin oleh Nabi Elisa.
ditaruh di situ, dan dia pergi mengunjungi Nabi Elisa. Jadi anaknya itu berada di kamar ya Nabi Elisa, dan dianya keluar mencari Nabi Elisa gitu, ke rumah Nabi Elisa. Nah setelah mengunjungi Nabi Elisa, pasti hatinya di situ sedih banget adik-adik, karena dia itu awal kan suaminya udah tua tuh, dan dia pengen banget punya anak misalnya gitu. Dan ketika dia punya anaknya udah besar, tapi anaknya itu meninggal, pasti seorang ibu sedih banget di situ. Tapi dia tuh punya iman, dia langsung kunjungi Nabi Elisa gitu. Karena dia percaya melalui hamba Tuhan, melalui pelayan Tuhan, Tuhan punya kuasa gitu untuk membangkitkan anaknya gitu. Dan akhirnya dia berkunjung ke rumah Nabi Elisa, dan Nabi Elisa tuh menanyakan, selamatkah engkau gitu ya, melihat dari kejauhan, selamatkah anakmu. Dan dia bilang, perempuan Sunem ini ngomong, kenapa kamu memberikan harapan yang kosong kayak gitu, bahwa anaknya ini mati gitu, anaknya meninggal, yang diomongi sama Nabi Elisa, mujizat dikasih mengandung, udah punya anak, tapi anaknya itu diambil lagi gitu dari dia, anaknya meninggal. Itu di situ ada bukti dari rasa kecewanya manusia, sedihnya manusia. Dia bilang, kenapa kamu beri harapan kosong kayak gitu. Nah itu perkataan membuktikan dia lagi sedih banget gitu adik-adik. Tapi Nabi Elisa ini ngomong, diikatlah sebuah tongkat yang dikasih Nabi Elisa ke pelayannya itu, dan bawa pulang, taruh di atas tubuh anaknya yang meninggal itu. Tapi perempuan Sunem itu gak mau. Dia bilang pokoknya dia tetap mau sama Nabi Elisa di situ. Akhirnya Nabi Elisa bareng sama perempuan Sunem itu pulang ke rumahnya, ke kamar yang anaknya, yang ke kamar Nabi Elisa biasa tidur. Terus Nabi Elisanya tuh masuk ke kamar yang biasanya dia tidur gitu ya, kamar yang dibuat oleh perempuan Sunem itu untuk Nabi Elisa. Nah terus karena anaknya yang meninggal itu kan udah ada di situ adik-adik, akhirnya cuma berdua sama Nabi Elisa. Dan Nabi Elisanya ini menaruh tangannya seperti ini di tangan anaknya sudah meninggal itu, mulutnya juga di atasnya, terus juga matanya, jadi kayak tiarap gitu adik-adik. Nah habis tiarap itu, badan anak itu mulai panas lagi, karena kalau manusia masih hidup itu kan anget. Nah telapak tangan kalian pasti anget deh. Terus badannya itu ada panasnya. Kalau misalnya orang udah meninggal, itu biasanya kan badannya udah pada dingin. Nah, anak itu udah mulai ada panasnya lagi nih. Terus Nabi Elisa itu bangkit lagi, berdiri, terus jalan-jalan di sekitaran rumah, di sekitar rumah itu, maksudnya di kamar itu. Terus dia melakukan hal yang sama lagi kayak tadi adik-adik, kayak tiarap lagi. Nah, akhirnya anaknya itu bangun, terus bersin 7 kali, dan akhirnya hidup lagi gitu. Nah, setelah tahu anaknya udah hidup lagi, Nabi Elisa ini manggil pelayannya yang Gehazi itu. Terus Gehazi ini, pelayannya ini disuruh Nabi Elisa untuk manggil perempuan Sunem itu ke kamarnya. Nah, habis dipanggil, dikasih tau lah kalau anaknya tuh udah hidup gitu. Dan perempuan Sunem ini tuh senang lagi gitu, kayak sujud syukur banget, bersyukur bahwa anaknya tuh hidup lagi gitu. Jadi kalau kita terapin, kita belajar dari cerita yang perempuan Sunem dan anaknya ini, kita bisa mengambil dari cerita ini adalah ketika kita sedih, ketika hal-hal yang terburuk terjadi dalam hidup kita harus merespon dengan percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan buat kita. Tuhan itu tetap menyertain kita. Kenapa? Kita belajar dari perempuan Sunem tadi. Walaupun dia sedih banget adik-adik kalau anaknya itu meninggal, tapi dia tetap percaya, terus dia mengunjungi Nabi Elisa, karena dia percaya melalui Nabi Elisa, Tuhan tuh mencurahkan kuasanya gitu untuk menyembuhkan anak-anaknya lagi, untuk membangkitkan anaknya. Kita belajar bahwa Tuhan, di setiap keadaan apapun, Tuhan memelihara hidup kita, maupun di situasi yang kita sedih banget. Kayaknya aku sedih banget sih, aku tuh terpuruk banget. Tapi kita selalu ingat bahwa Tuhan tuh memelihara hidup kita. Buktinya apa sih? Buktinya adalah kematian Tuhan di kayu salib. Tuhan itu udah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Coba adik-adik bayangin, ketika kita nggak punya pengharapan, ketika Tuhan belum menebus dosa kita, pasti kita itu belum hidup baru adik-adik. Kita nggak punya pengharapan, kita masih hidup di dalam dosa, kita masih sedih, kita menjadi manusia yang nggak punya tujuan gitu. Nah, dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita punya harapan baru.
Tuhan memelihara hidup kita. Itu artinya Tuhan memelihara hidup kita. Jadi Cici mau kesimpulannya dari cerita hari ini, supaya adik-adik bisa menerapkannya ke sehari-hari, di mana kita percaya di setiap musim apapun, khususnya ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kita selalu beriman bahwa ternyata Tuhan itu tetap sayang sama aku, Tuhan itu punya rencana buat aku, dan aku percaya Tuhan memelihara hidup aku. Oke, sekian firman Tuhan yang Cici sampaikan, supaya adik-adik bisa paham apa yang Cici sampaikan, dan biar Tuhan yang bekerja selebihnya setelah Cici cerita. Nah, kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kita belajar dari perempuan Sunam bahwa setiap apa yang terjadi di hidup kita, Tuhan yang pelihara, meskipun dalam keadaan situasi yang kita sedih, kecewa, tapi Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan, aku percaya Tuhan, hamba-Mu ini selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang melanjutkan kehidupan adik-adik, memberkati kehidupan adik-adik untuk terus firman-Mu bertumbuh di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita ada ayat emas di Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Halo Chancy Kids GSJA. Hari ini kita akan membuat buku doa. Bahan-bahannya yaitu ada kertas buffalo, ada kertas origami, ada staples, ada pulpen, dan juga ada lem. Pertama-tama teman-teman bisa siapin kertas buffalo-nya. Bebas ya teman-teman warna apa aja. Terus juga teman-teman bisa langsung lipat menjadi 2 bagian yang rapi ya. Nah, setelah teman-teman lipat, teman-teman bisa tempelkan tangan teman-teman ke ujung kertas di daerah lipatannya. Lalu teman-teman bisa mulai menggambar tangan teman-teman di kertas tersebut. Nah, setelah teman-teman gambar tangan teman-teman, kita bisa mulai langsung menggunting. Nah, untuk mengguntingnya juga harus perlu hati-hati ya teman-teman, supaya tetap rapi. Nah, kalau sudah kita gunting, hasilnya akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa langsung rapikan saja. Nah,
nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tapi bukan sampai situ aja. Nah, kertas origami tadi kita butuh, di sini aku punya 4 warna, tapi kalau teman-teman di sini punya 5, punya 7, punya 10, teman-teman bisa gunakan. Jadi untuk jumlahnya terserah teman-teman ya. Nah, terus kertas origaminya teman-teman bisa lipat menjadi 2 bagian. Jadi seperti ini. Lalu kita akan gunting menjadi bentuk love. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, setelah kita gunting jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, kalau hasilnya sudah menjadi seperti ini, nanti kita akan tempelkan love ini ke tengah-tengah kertas buffalo yang tadi kita sudah gunting membentuk tangan tadi. Nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk tempelan di tengah-tengahnya ini teman-teman bisa gunakan lem, teman-teman bisa gunakan perekat yang kuat. Tapi kalau di sini aku gunain staples. Nah, teman-teman hati-hati ya gunain staplesnya karena ini tajam. Jadi kalian harus butuh bantuan orang tua. Kalau sudah nanti akan tertempel seperti ini untuk bentuk love-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tulis doa-doa yang teman-teman harapkan untuk keluarga, untuk sahabat, bahkan untuk musuh loh. Nah, di sini aku tulis beberapa doa yang aku pengen sampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tapi di depan sini kan belum terlihat rapi. Nah, kita bisa hias menggunakan sisa-sisa kertas origami yang tadi sudah kita gunakan, supaya kita tidak membuangnya begitu saja. Kita bisa menghiasnya menggunakan kertas origami itu. Terserah teman-teman, kalau teman-teman pengen tambahkan pita, atau teman-teman pengen hias seperti apapun itu nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa membuat buku doa itu menjadi cantik. Kalau di sini aku gambar love lagi, lalu aku tempel-tempelkan di bagian depan tangan itu. Nah, selesai. Buku doa kreativitas hari ini sudah selesai. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa kumpulkan ya. Dadah! Kita udah selesai ibadahnya, sekarang kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, Kau yang tuntun terus Tuhan, kami semua Tuhan, cici-cici sekolah minggu Tuhan, kami Tuhan yang di rumah sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.